Inna atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina te wong akeh atainahum kang maringi ingsun gum ing alladzina alkitab ing kitab. Tak kei kitab tenan, maknane paham tenan. Iku ya'rifuna. Iku padha ngenali sapa alladzina atainahumul kitab ing Muhammad. Muhammad dan tegese ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binati kelawan sifate Muhammad fi kitabihim ing dalam kitab-kitabe ahli kitab. Oleh ngerti kama ya'rifuna kaya oleh ngerti sapa ahli kitab abnahum anak-anake ahli kitab. Mereka sangat kenal ciri-cirine Muhammad kayak mereka kenal anak mereka sendiri. Alladzina te wong akeh khosiru kang padha turu sapa alladzina. Nunano anfusahum ing awak dhewe alladzina minhum sangking jenis ahli kitab karena ada semuanya. Baru mongko tawi kabeh itu layu minuna iku ora gelem iman sapa ahli kitab ya sing minhum bisi kelawan Muhammad. Wa man te sapa ela hadat ora ono siji kemujud agama sing luwih dolim miman dibanding wong tarokan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah. Gawe-gawe kadiban yang kedustaan. Misalnya binis batis syariki kelan nisbatno anane rival atau sekutonan ilahi maring Allah. Au kadzaba utawa gorono sapa wong bi ayatihi ing ayat-ayate Allah. Ayat Qur'ani dikese Qur'an. Innahu aynasyana innahu satene kelakuan. Mesti kelakuan itu fakta sing terjadi ayisana iku layu fiku. Iku ora bejo sapa adzalimu ora wong sing dolim kabeh, dolim bidalika kelawan iftira ala wa kadiban utawa takdzib di ayatillah. Jadi dalika rujuk iftira ala wa kadiban atau takdzib di ayatillah. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Wa qur'an ilinga sira yauma nahsyuru ing dalam dinani direng ingsun hum ing ladina jami'an haris kabeh. Sumanaqulu mongko nuli ngendikan ingsun. Illadzina asyraku mare ngomong sing lakoni syirik taufiqon kelawan melehno. Aina syurakakum aina iku di syurakakum ing mitra sira kabeh sekutonan sira kabeh alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh utas umum iku nyangka sira kabeh anagum satemene kabeh syuraka ibu syuraka kabeh lillahi kabehane Allah. Semalam takun mongko nuli ora ana bitai lan tak waliya ila semalam yakun apa fitnatuh apa jawaban utawa alasane wong akeh binasbi warafilan rofa. Jadi kira ayat semalam takun fitnatuhum semalam takun fitnatuhum ma'dziratuhum atau ma'dziratuhum apa illa ayakum. Dados nak fitnah dadi isim ya illa dados khobar nak sing arep dadi khobar ya illa dados napa isim. Illa angko kecuali ento ngucap sapa ahli kitab utawa sapa wong-wong sing khosir. Illa qaulahum tegese kecuali pengucape wong akeh wa ibune Allah. Kira kita Rabbina ya. Rabbina tegese pangeran kita. Dijari lancar lagi sekira kita wawahi namu Rabbina. Naktun dadi naat wa nasbi lan nasab nidaan khalid dadi nida. Kados kira Imam Kisai jelas maca Rabbana itu Imam Kisai tidak maca wawahi demi Allah Rabbana duk pangeran kita. Terus nak wa Rabbina karo naat nak Rabbana napa nida dadi wawahi demi Allah Rabbana duk pangeran kita. Wa nasbi lan nasab nidaan khalid dadi napa tidak jelas nak Kisai jelas kalau yang betul kira Imam Kisai makun narono kita itu musyrikin itu musyrik kalau dawa sapa wa ta'ala unjuk delok sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad fahale kaya apa terus balik wae nang wae ya kowe nak maca Quran itu delok per ayat per lafaz ini kan artinya di mahsyar ngono ya napa teng mahsyar niku tiang-tiang kafir tiang-tiang Kristen niku ditakoki pangeran, endi? Ya cek Kristen, cek kafir, pokoknya saya meyakini Allah itu punya tandingan. Endi tandingan-tandingan sing mbok sembah. Terus mereka bilang, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Terus uniknya pangeran ngendikan ini, ungdur kaifa kadzabu ala anfusi. Ungdur maknane deloken Muhammad. Nggih deloken Muhammad, kelakuan kok ngono. Wong sak urip-uripe sirik saiki ngaku gak. Itu artinya bener-bener Rasulullah itu segamane jan panitia kiamat. Maksudnya panitia itu ora kena hisab.
Orang kena apa? Hisab. Jadi tenggene gambaran hadis-hadis itu Allah, teng pinggire itu Nabi Muhammad, teng pinggire Jibril. Tentu tidak usah kamu bayangkan Allah ya fi makanin, tapi semua kitab menerangkan ketika itu yang jejer Allah itu hanya Muhammad dan Jibril. Cara kula riwayat iku ya ono bener e. Buktine ketika Allah dibodoni ambek wong musyrik-musyrik, Kanjeng Nabi Allah ngendikan apa? Unzur. Delok mah kelakuan kok ngono. Lah misalnya Kanjeng Nabi nang pinggire kan gak mungkin didhawuhi unzur lah maksudnya. Paham? Nggih. Lah iya mane ilmu sih terus hafal Quran. Utawa ya ora hafal Quran, ora hafal ilmu. Iya, pokoknya ngene kowe urip ngono. Jadi ketok anak Quran yusad dikubah dan kan gambarannya kiamat kan seperti itu yang masyhur sing diwaca Abdul bin Mas'ud. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu jelas Nabi itu sing ngurusi kiamat. Jelas Nabi sing ngurusi kiamat itu Nabi. Lah karena Nabi itu melok jadi saksi, makanya saksi itu gak akan kenapa? Hisab. Karena saksi itu pasti tidak pesakitan. Makanya kenapa orang mati syahid pasti masuk surga, karena semua dosanya diampuni oleh Allah, terus dia dijadikan saksi. Itu disebut wasyuhada inda rabbihim. Karena saksi itu tidak mungkin kena hisab. Kelasnya nyeksain. Jadi ulama, wong mati syahid, orang-orang wali itu nanti dosanya diampuni semua, terus dia diposisikan saksi. Nah di mana-mana namanya pengadilan saksi itu udah ikut pesakitan. Makanya Dawei Sayyid Muhammad nggak ada lafaz am kecuali ditahsis. Karena kalau tidak begitu repot. Misal kabeh wong nak mati ditakoni mungkar nakir. Ki iso bar mungkar nakir takok Nabi Muhammad. Bayang notok. Ora wani Bang. Kalah keren loh. Wong Kanjeng Nabi Afdhalul Khalqi kekasih pangeran mungkar nakir takok marah buka. Lah takoki waman Nabi aku dhewe. Ora buka. Yo kan yo kabeh ku yo ora iso, misale tapi kan kabeh wong yang dermati tak yo kabeh wong maksudnya ora nglebokno sembrono. Kabeh wong ditimbang terus malaikat Cek Muhammad timbang, lu ora wani ngawur. Ketemu Nabi semuanya ra karuan. Malah kon apa? Timbang. Ora wani sembrono. Makanya tetap kabeh ditaksis proporsional. Timbang ya kue-kue bareng. Iku ora mesti jelas super. Jadi ditimbang syaratnya iku ana 50-50 yo. Kayak wong kafir Fir'aun iku ora ngarah ditimbang. 16. Oh masyhur kan. Ulai kalladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wong sing jenis nakal itu ora usah tak timbang wong karuan. Sebab jalalan ngalor kidul mlebu di ra ro. Wah, sebab jalanan bener ora pantes. Ketoke to piye. Ya ra. Ya kita ora pantes. Coba jalalan. Mbok nak jalane jalur sik kene jalanan. Kalau jalanan kalam wae, Qur'ane kan kalam wae kan gak iso mlebu neraka. Sing gowo wae. Jadi iki ketok ya Bapak ayat tadi fakai faida jina mingkul umatin bisyahidin. Nabi itu jadi saksi. Karena jadi saksi ketika Allah dibodoni wong kafir. Muni wawahi robbina makna musyrikin Allah dawuh ning Kanjeng Nabi unzur delok kelakuan kok kefa apa kadzabu ala anfusihim. Makanya saya percaya riwayat yang tadi apa mengatakan bahwa ketika kiamat itu pangeran itu nabi dari pangeran sinten malaikat Jibril. Bahkan apa itu ketika Allah nyafaati kiai-kiai gede jadi kiai-kiai sing populer. Bukan karena wakil presiden tidak mau populer yang langit, populer yang langit. Namanya terdaftar di langit. Lagi yang populer di langit itu sama Allah disapaati dulu karena memang terdaftar ya. Maksudnya nomor hidup ini langit. Ya kan kiai kan gitu. Kalau kiai betul itu pasti namanya terdaftar di langit. Bahkan malaikat-malaikat rahmat itu udah bisa melihat bumi kecuali dulu omai ulama. Jadi omai ulama ning bumi koyok lintang sing ning itu kamu rakyat kamu daftar itu kamu berapa? Kamu daftar.
Gerdu Romawi. Nah itu ketika Allah sudah nyafati kitab yang terdaftar di langit, itu Nabi Muhammad masyhur. Itu riwayat Sayyid Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Ali, dari Sayyid Husain, dari Sayyidina Ali itu Nabi matur kula apal banget itu sapi gura. Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Ya Allah dong. Rabbi matur ya Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Gusti sing nyembah jenengan mboten tiyang-tiyang populer iku Pak. Kiai RT, kiai musola sing panjang-panjang kudu nyembah jenengan. Meskipun namanya urung ya karena lamat-lamat mau. Kadang ya sholat ngarep, kadang ngabot sawai, kadang ngabot wedhuse kan enggak. Laki profesional kaya kula kan wis nyai tenan. Mesti nyai tenan di sinau yo mulang yo ora eling wedhus, ora eling macam-macam. Kayak kowe kan yo nyai yo eling BPKB. Iku gak ono daftar ya, Pak. Tapi nanti diusulkan loh. Nanti apa sih? Ya, enggak kenapa? Komisi. Amnesti. Kena amnesti. Jadi abaduka fi atrofil. Iku nggih nyembahkan maksudnya pucuk-pucuk. Mane terusno wae. Dadi paham. Jadi ketok sayange Allah ning Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu pas Allah ngisab niku sing didelok Kanjeng Nabi ungdur apa? Ungdur ya Muhammad kaifa kadzabu. Itu artinya kan ada satu fakta di akhirat yang bahkan Allah ketika setelah menvonis fakta itu yang dimintai pendapat itu Kanjeng Nabi ungdur. Nah termasuk nanti dimintai pendapat tentang kita. Piye umat tempi boleh beli. Tapi jenengan pun janji jare nyenengno kula. Nek nyenengno kula kudu mlebu swarga, Pak. Masyhur malaikat sampai protes. Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika syai'a. Dadi jatah-jatah pangeran ngamuk kok ora mbokeki maksudnya. Maksudnya karo malaikat Malik, pangeran kan piye di sifat ghadab. Mbok yo dikeki jatah. Ekspresi ghadab apa kan ning malaikat Malik. Wah, nang ngene kentekan jatah Mas. Jadi ternyata malaikat Malik ya suka punya jatah. Jadi nanti kalau kesyafaatan semua terakhir yang dikatakan Imam siapa? Apa Imam Malik itu? Malaikat Malik ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika syai'a. Dadi umat jatahku kok. Bagi malaikat itu semangat jotos iku ternyata dijupuk juga gitu. Sampai Kanjeng Nabi. Oh, cek to ngaji jalal. Lah iku malaikat Malik kecewa. Piye kok kabeh dijupuk. Ana patekai malaikat Malik. Ora kerang nama-nama. Jelas ya, jadi betapa sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika Abdul bin Mas'ud nanti kan wawas Quran yang ada dengan Nabi mulai fakta datu bin Nisa surat Abdul bin Mas'ud mulai surat nomor Nisa ketika pakai bayi Cina mingkul umatin syahidi wajibna bika ala syaitan bagi Nabi nangis karena apa benar-benar tersanjung. Ya, nangis karena benar-benar apa? Tersanjung diberi hak jadi syahid. Tentu kesaksian Nabi tidak akan merugikan kita. Gampangane roh kowe dosane akeh lae. Nabi itu nak ngendikan ra kok iki saiki, nak ngendikan lu gampang. Dawe Nabi kula aja hafal hadis. Mungkin kalau sampean beda hafalan mungkin beda kita. Atau memang enggak hafal. Nah, yang terkenal saja yang versi Ihya. Meskipun di kitabnya Sayyid Muhammad mungkin beda, beberapa lafaznya beda, tapi saya yang pakai yang terkenal. Ayati khairun lakum wa wafati khairul lakum. Kalau di kitabnya Sayyid Muhammad wa mamati khairul lakum. Tuhaddisuna wa yuhdasu ankum. Nah tengene iki niku amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Ya seorang lagi. Aku urip ya apik jeng ganggu kowe. Kok aku wis mati, wis wafat ya apik ganggu kowe. Nah aku ijek urip berarti aku memberi satu ajaran. Fa sunnah lakum as-sunnah, saya bikin ajaran. Nah aku serawono malah apik, aku jejer pangeran. Terus delok kowe. Nak roh kelakuanmu apik, hamid to aku muji pangeran. Nak roh kelakuanmu elek, aku jejer pangeran tak jaluk sepuro lho, gak enak. Jadi apa ya Nabi itu pokoknya inginnya umat baik-baik saja. Ora kabeh di kafir, kabeh salah. Lu kiai latihan ngono. Kiai latihan jamu bojo dadi nemu metu kudu ono sing diamuk. Jadi ning omah diamuki, pas fatwa kudu ono sing diamuk.
Nah makanya Dawe siapa itu yang ngarang Simtudur Said Ali. Kan itu yang diulang-ulang Said Muhammad juga di kitab-kitabnya itu kan. Betapa makanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, ada kata ja'uka. Ya, andaikan mereka ketika sudah berstatus zalim, kemudian ja'uka, mereka datang ke kamu Muhammad, fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Kemudian mereka minta ampun sama Allah dan Rasul pun memintakan ampun. Mesti lawajadullah tawwabar rahim. Pasti mereka akan menemukan Allah dalam keadaan tawwabar rahim. Nah tentu kan ada ulama dua. Semoga yang kedua ini yang benar. Kalau kamu artikan jauh itu fisik, kemudian setelah mereka dosa datang ke Nabi secara fisik, tentu syaratnya umroh. Dan itu dan semua orang kuat karena BPKB masalah, duit masalah, rumah yang kontrak, kumpul mertua macam-macam. Selain selarat turunan, macam-macam. Nah itu kalau jauhka itu fisik, ya jauhka itu fisik. Kan tentu datang ke Nabi maknanya itu umrah atau ziarah ke Rasul. Dan itu kata Sayyid Muhammad, itu kan masyhur ceritanya. Ada Udbi itu nama orang Bedui. Orang Bedui sowan ke Nabi, Nabi sudah wafat. Sowan ke Nabi terus bilang gini, ya Allah, saya sudah sesuai prosedur sowan kekasih jenengan, maka engkau harus memaafkan saya. Berikut mulai. Terus mulai ada wali, karena Ubi ini tidak wali, tapi ngomong ya. Terus Nabi bilang ke yang wali, tentu yang kalau nggak wali kan nggak bisa komunikasi dengan Nabi. Terus ada wali, pas itu sowan Nabi juga ilhaq. Coba Ubi tadi Parani bilang bahwa dia sudah diampuni Allah. Semenjak itu kan ditulis, Gus. Ning makam Nabi kan ono syair sing diwaca Arabi. Apa itu masyhur. Ning Syubhatun Nabi kan sampai saiki ditulis. Apa syair tentang apa? Kanjeng Nabi. Sebenarnya itu orang Arabi pertama yang ngomong. Jadi apa? Ya khairu man dufina bil qa'i adumu tuba terus itu ditulis. Oke, itu madzhab pertama, tentu itu gampang dipahami karena K itu fisik. Tapi kita pasti nyesal ya karena tidak semua orang bisa apa? Ya. Tapi kata Sayyid Ali yang ngarang Simtudur itu kata beliau, saya punya karangannya Al-Anfas Az-Zakiyah. Di luar kitab Simtudur karangan beliau. Al-Anfas Az-Zakiyah dalam sanad Al-Habasyiyah. Kata beliau begini. Jika, dan ini diamini semua ulama, jika para syuhada saja ahya, fakaifa bisayyidis syuhada. Kita kan punya aturan, misalnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Orang syahid biasa saja enggak boleh divonis mati. Apalagi sayyidus syuhada yaitu Rasulullah. Tentu kita tidak pernah yakin kalau Nabi itu kabur. Karena yang syuhada biasa saja tidak boleh dikatakan apa? Amwat. Ya, apalagi sayyidus syuhada. Terus dua, kalamullah itu azali, kata Sayyid Ali. Kalamullah itu azali qadim dan bakin ila yaumil qiyamah. Kalau kalamullah bakin ila yaumil qiyamah, maka khitab wa'lamu anna fikum Rasulullah, juga semua umat Islam itu dihadiri Nabi. Jadi di depan kita sekarang kapan saja wa'lamu anna fikum Rasulullah, bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Kita kapan saja, di mana saja, tempat mana saja pasti ada Rasulullah. Buktinya kalau kita sholat tidak pakai dhamir ghaib, assalamu alayka ayyuhan nabi, itu sirinya. Karena Nabi hadir di mana saja, ya makanya salamnya tidak pakai sifat ghaib, tapi apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Meskipun keberhadiran Nabi ya terserah masing-masing. Paham ya? Tapi itu kan artinya kalau itu berarti kita harus sowan fisik ke Medina, apalagi yang ditetir kere-kere itu sudah. Itu tambah ke sana sudah statusnya waliyul fuqara. Nabi itu pecinta orang fakir, maka berfikirlah supaya apa? Nah, ini penting saya utarakan karena mulai jeeling betul dawe Mbah Mun, dan ini memang musalsal sampai semua thariqah. Kelirunya orang-orang sufi tanpa guru. Makanya orang sufi itu kan fanatik guru, ngono tenan. Dan sampean roh cerita orang sufi. Orang-orang sufi dulu itu ya biasa tanpa guru, tapi karena mereka hatinya baik kemudian laguni. Tapi ini dikritik sama sufi-sufi yang dengan guru. Digojlok begini, kowe orang ngarah iso saleh, tetap butuh master. Butuh panutan. Singkat cerita yang sufi yang sudah mukasyafat tanpa guru tanya, tapi saya nyatanya mukasyafat. Cek aku pengen soleh. Kemudian dia sholat dengan kefiah yang kayak orang-orang dulu.
Dia wudu ya dengan kefiah kayak orang-orang. Lah iya, jute kowe kok ana kembarane. Terus dia tanya, maksudnya gimana? Pangeran wae nyifati wong tok hidayah itu butuh master. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Itu Allah tidak bilang siratal kan? Karena kita tidak pernah tahu cara ibadahnya Allah kan tidak pernah tahu. Dan Allah kan tidak butuh ibadah pangeran. Tapi Allah memberikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Artinya untuk benar itu butuh master. Butuh panutan orang lain. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jadi nggak bisa kamu benar sendiri itu tidak bisa. Pasti anut sebelumnya anut sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi sing wis kekasih pangeran secara prosedur tetap dikatakan anit tabi millata Ibrahim hanif. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya. Artinya begini, kalau itu nyata di alam jusmani, alam fisik, maka di alam maknawi juga nyata. Kata Sayyid Ali itu berarti di alam maknawi juga nyata bahwa di depan kita adalah Rasulullah. Makanya disebut wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di depan kamu itu ada Rasulullah. Sehingga itu terekspresi ketika sholat di seluruh dunia tetap pakai khitab, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabi. Bukan harusnya kan alaihi karena kita jauh. Tapi nyatanya alaika. Paham ya? Jadi ini penting. Nah, nanti kata Imam Haromen, wasayut lal Quran hatta fajri yaumil qiyamah. Dan nanti sampai fajar dino kiamat itu yang masih dibaca ya hanya Quran. Ya termasuk nanti ketika kiamat sekalipun yang dibaca juga pakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidin wa jina bika ala haula'i. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira syahadatun nabi itu tanfauna atau tadurruna? Pasti tanfa. Ya, syahadatun nabi pasti tanfa. Tapi problemnya kita sendiri kadang tidak siap menerima manfaat itu. Karena kita mengharamkan maulid. Kita mengharamkan sholawat. Itu kan prono kan. Sini-sini alasannya wong sangu amale dhewe. Ya nek sik wong kecemplung sumur kan sangu amale dhewe ora iso. Wong kecemplung sumur butuh ditolong wong. Iya. Oh iya nek contone ke mlaku ning tol, mlaku-mlaku dhewe. Lah nek contone kecemplung sumur. Apa nek kecemplung neraka? Kita ini kan terlalu naif ya, jadi karena manusia hanya sanggup amal itu. Di antara amal itu akidah atau cara berpikir. Kalau kita cara berpikir Allah itu memberi hak syafaat ke Rasulullah, insya Allah kenyataannya juga seperti itu. Makanya Imam Bukhari itu saking alimnya, beliau bikin terjemah itu judul. Jadi Bukhari itu ada judul yang diyakini itu sebagai bentuk ijtihad Imam Bukhari. Seorang lagi. Jadi kalau Imam Bukhari bikin judul itu artinya hasil apa? Ijtihad. Beliau punya judul gini, Babun An-Nafi al-Qalbi Amalun. Terus beliau geloyor saja ngendikan qala ta'ala fabima kasabat buat sing kulub la yu'akhidukum wa billahi fi aymanikum wa la yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi Imam Bukhari saking alimnya sampai gitu ke sana. Babun annal qalba lahu kasbun. Buktinya diistilahkan Allah bima kasabat qulubukum. Berarti ada isnadul kasbi ilal qulub. Berarti fal aqidah kasbul abdi. Ya fal aqidah kasbul abdi. Paham ya? Yeah. Kalau orang Mu'tazilah kan pikirannya kasbu itu ya kayak sholat fisik, sedekah fisik. Tapi nak cara kita ahli sunnah, perasaan hati itu juga kasbu. Itu disebut akidah apa? Akidah. Malah didarani iman atas bil janan wal amal bil arkan wa tasdik napa bil lisan wa lafdun wa talaffuz apa bil lisan. Ikrar apa? Bil lisan. Jadi ini penting saya utarakan. Nah, sekarang padahal ada hadis ana indadzoni abdi. Jadi ketika kita yakin Nabi itu mensyafaati dan nanti nyata-nyata Nabi mensyafaati, itu juga amal kita, ada amal orang lain. Karena kita berkeyakinan itu, ya akan diekspresikan Allah seperti itu. Terus 3, bab syafaat itu Allah masih pakai kasih istisna. Jadi kan wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u. Artinya pintu syafaat bukan ditutup 100%, tapi illa, kecuali orang yang diberi hak Allah memberi syafaat. Saya ini kebayang enggak orang Islam kemudian meyakini Habibullah tidak bisa mensyafaat. Wah itu kan kriminal betul. Kok iso bayangno Nabi ku ora ono artine ning ngarepe pangeran.
Terus gak didengar, kowe iso bayang. Bayang tok ora. Nah, ini makanya pentingnya ngaji seperti ini. Jadi wong aja men dicekoki satu ayat wa alaisalil insani illa wis iku wis digowo ngalor ngidul. Mane tobat paling-paling itu tobat. Ayat itu ora iku tok ana illa seperti wa kam mim malakin samawati la tughni syafa'atun illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Enak apa ayat itu kangelan wis surah ayat kursi ayat itu pembulatan mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi. Itu jelas ada istisna. Kemudian kalau enggak ada syafaat sama sekali gunanya apa? Istisna. Wong kira-kira ada mungkin terjadi. Nganti ada istisna berarti itu terjadi. Lah gunanya opo ke muni komal komu ila zaitan kemudian nyatanya zait tidak ngajar. Bukan berarti istisna aneh. Mulane ngaji ben sarape ora waras. Mulane kula suwun nek maca selawat itu sing hadir. Dadi aja pelan-pelan kok. Tapi nek ora hadir penting ya rame mah. Lalu kula sering nangis kula memang Nabi itu luar biasa. Bahkan banyak wali-walinya yang masih ketemu Nabi, bahkan yang yakodotan rasa masih banyak yang ketemu Nabi apa? Yakodotan. Tapi yang tidak hoax, aja koyo sing edaran makam Nabi terus kalau enggak ngedarkan kecelakaan. Iku wong nganggur. Sama tak ceritani, wali-wali dhisik ku do iso ngaji, iso maca muin, iso maca wahab. Dadi nek debat itu lucu. Lucu ilmiah gaya ora kaya wali-wali saiki. Ora wali cangkeman. Jadi dulu itu ada wali. Itu wali tenan, ngipi ketemu Nabi. Jadi kamane dikasih tahu sesuk iku cek poso. Jadi sesuk dino Kemis. Misalnya umumnya wong itu bodoh kemis, dia jarene ngipi ketemu Nabi sesuk poso. Dia bisa poso. Dibarani ke kiai, ya kiai alim ya wali. Pentingnya wali bener kualat. Terus didhawuhi. Kena apa saya jenengan sesuk cek poso. Aku ngipi ketemu Nabi nak sesuk cek poso. Jabe wali sing alim. Aku malah dikandani Nabi melek-melekan. Sesuk bodoh. Padahal iku ora tau ketemu Nabi sing wali sing tukang mulang. Ya nek ngono kan rapati wali to ngono. Pak poh tok. Tapi terus kok iso aja? Kok beda ya mbak aku iku. Terus digojlok sing wali sing iki ketemu Nabi. Hadasani kada wa kada nganti to kanjeng Nabi. Wa fil Bukhari kada sumul ruyati waqtu. Hal kana al-Bukhari khina rawa hadzal hadis syekhuna imla. Fal yaqdur. Wa man rawa hal kana naim am yaqdur. Wa qala dzalika nabi yaqdur am naim yaqdur. Fa hadza rasulullah yaqul sumul ruyati wa afiru ruyati wa huwa yaqdur. Akhirnya akhirnya terus si Walid ya tak mau bawa anut gue. Jadi dulu tuh wali itu segampang itu ikut ulama-ulama. Saya gak sing sok wali. Wali be wong alim. Sing wong alim diteror wali yo wedi lah ya. Ora wali blas dadi. Oh nak kula tak lawan. Ana ngomong sithik-sithik muni ketemu Nabi nek nyulani Sarel tak lawan. Kula ora bakal kualat. Memang harus dilawan, kalau tidak itu repot. Makanya di Wahab jelas diterangkan. Kalau ada orang ngipi ketemu Nabi nak khotan min Ramadan, kalau dia yakin silahkan puasa sendiri, tapi nggak bisa menjadi hukum masif untuk orang lain ngikuti dia, karena itu subjektivitas. Misalnya ada orang dalil, tapi man rohani fil manam faqat rohani hakon, itu memang nyata, tapi sing jamin adekne ngipi ketemu Nabi tenan, sopo? Rai-rai ngene iki sing yakin sopo? Oh, mana wong minggu juga tok ya. Wali ku mesti raine ono nur, Pak. Tetep ketara antar wali tetep. Oh, tetep ketara. Ora ono sinyal iku, tetep ketara. Ra iso mandele digotok ra iso. Kudu ono nure raine gitu. Lha iku ono sinyal, ono aturane. Ya ini jelas ya. Ini betapa keramatnya makanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti teng akhirat mawon ketika ono hisab Allah dawuh ungdur ayya Muhammad. Karena pas itu Nabi posisinya teng pinggire pangeran.
Ya tentu kita ya yakin tidak ada musyabahah, ya tetap mukhalafatul ilham. Memang gambaran-gambarannya gitu. Jadi Allah hadir itu yang dampingi Nabi Muhammad sama Jibril, terus nabi-nabi di belakang itu, maksudnya lebih mundur daripada itu. Karena nabi-nabi lain juga bisa angkat tangan, semuanya nggak berhak mensyafaati. Nabi Muhammad berani. Ketika pangeran dibodoni wong kafir, kan wis jelas syirik kan. Tapi ning ngarepe Allah tetep muni wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya iku Allah oleh dawuh delok kelakuan kok ngono wong kafir. Itu betapa akrabnya Allah sama Kanjeng Nabi. Jadi pertama sing dikandani ku Kanjeng Nabi mundur. Kefa kadabu ala terus bodoh niku kanthi ning ngarep. Mulane iki sebenarnya rasa bodoh nih. Jujur wae Rabbana dzalamna anfusana. Dhewe takoki, "Kowe dolen nggih Gusti?" Bolak-balik tapi bolak-balik. Jujur. Berarti kan bener. Nggih sakit. Nggih sakit mawon. Ayo jenengan sepuro nggih. Jadi wong mlebu neraka iku ana loro, tak warai carane ra sida mlebu neraka. Iku masyhur. Sampeyan kok delok ning Ihya juz terakhir. Jadi itu kata Imam Ghazali, saya menutup Ihya tabarruk dengan cerita dua lelaki ini. Jadi saya Imam Ghazali tabarruk dua lelaki. Jadi ada dua orang sama-sama di neraka di kerangkeng. Singkat cerita terus pangeran diceluk. Malaikat celuk wong loro iki. Diceluk Gusti cek ning jero kerangkeng. Bareng sing arepe pangeran diuculi kerangkeng itu, diuculi ditokno. Bareng ditokno bareng ditokno. Enak ning neraka pangeran. Wah, mboten enak. Enak ning neraka, mboten enak. Iya, tapi kan itu nyampe maksiat, kan bener itu mboten enak. Enggak tidak. Kalau malaikat balik noneh. Nah itu yang satu tuh melayu moron rokok, melayu buan kabar-kabar. Kita kok dulu suka pengen di, pada ten rokok. Karena pengen balik, yo saya balik neng rokok. Buan terbaik. Lu dong kok buan terbaik. Gusti, sudah lama sekali saya di dunia anak jenengan perintah itu ora tahu tenanan. Enggak. Mulane niki saya ada ingin melakukan kesalahan yang melayu biar dari rokok. Besok nambah dan rokok melayu. Terus pengiran berhubung loyalis pengiran rasidu. Lari ke sebenarnya kalau pun rokok semua. Lo coba semangat karena zaman tenggunya. Itu satu kan. Oke ya sepakat ya. Lha iku ana nek ya, kok delok. Ning terakhir Imam Ghazali nutup kitab apa? Ya. Terus kedua ana sing pas semangat plengahan. Plengahan. Lha kenapa men plengahan kok? Gusti, saya itu tidak pernah ngira setelah engkau mengangkat saya dari neraka kemudian mau mengembalikan lagi. Oh iya, pasti terus. Karena anak interdoni, makanya Anda hanya punya pilihan dua. Pelengahan atau semangat. Ya, pilihannya dua, pelengahan atau semangat. Ya sih kudu pilihannya. Tapi kena bakat ahli neraka, lala yo ora pelengahan yo ora semangat. Terus bakat yo. Bakat. Jadi lala tetap orang rokok tapi lelet, yo ora melengah. Berarti kan masuk definisi dua ya. Wah, Gus. Yang rokok akhirnya. Lah maksudnya kalau ngeten nggih, sampean ngerti nek Quran iso dikubah dulu. Wis jelas pangeran dawuh wala saufa yu'ti ka rabbuka fatarda. Jadi Muhammad, kamu akan saya beri sesuatu kemudian Anda puas. Dan jawabnya Nabi, fawwala ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan puas selagi umatku ijabah masih ada yang di neraka. Ternyata pas ngisab pun Allah masih ngendikan unggur. Nabi dikasih otoritas apa? Unggur. Makanya ini penting saya utarakan berkali-kali bahwa maka natu Rasulillah itu spesial. Nah, tentu yang termasuk panitia kiamat segera kena hisab itu wali-wali tadi, kayak Abi Yazid Al-Bustami itu masyhur. Muridnya baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati apa? Abu Yazid nangis. Bareng nangis muridnya jangan. Itu kan cerita orang digiring ke surga itu bergerombol-gerombol. Abu Yazid nangis. Muridnya jaga, bakas swarga kok. Guruku karepe terus barang takok, "Lima daya Syekh kok jenengan malah nangis?" Lah iya umur swarga ngati digiring nang ndi wae.
Kowe nang ndi wae wong swarga. Dadi dipetai ae. Kowe nang ndi wae. Ayo kuwi ora nang ndi wae. Kowe penting wali-wali kan. Terus muridnya kurang ajar tak. Lah jiran pas iku temu. Aku pas iku sawer pangeran. Dadi ra buru apa? Iki maksud innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Orang-orang pas iku, orang-orang parke pangeran, pas iku wis panitia kiamat ini kelas. Dadi pas pangeran ngisap dekne wis jejer. Inda malikin muqtadir, dekne wis jejer pangeran. Dadi ora perlu giring-giringan. Ada dadi ya, tapi kowe kan gak Abu Yasin. Ya, tadi mungkin ya bayang Noel berarti Skandinavi sop awal, nabi-nabi ulul azmi, terus amatur rusul, terus wali papan atas, menengah, terus bawah. Ya sesuai klasemen apa? Tapi ya juga jalan. Tapi kalau percaya tenang bahwa itu memang nyata, karena tadi ya kita ini zaman di dunia itu menyaksikan bahwa Allah itu kuasa, dan tidak itu saja, kita memaklumatkan di dunia bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Nah barokahnya kita jadi syahid, asyhadu, kita bersaksi, dan kesaksian itu kita maklumatkan, insya Allah nanti di akhirat kita jadi syuhada, jadi saksi. Di mana-mana saksi di pengadilan itu tidak kesakitan. Yang orang sampai jadi saksi artinya selesai perkaranya, karena dia kelasnya sudah jadi apa? Saksi. Makanya Dewi pengiran itu nyuci sama di berdoa di namu bila warusuli ulai kaum siddiquna wasyuhada wasyarabi. Makanya kita ingin jadi wasyuhada wasyindarobi. Kita jadi syahid, posisi kita sudah pinggir pengiran. Berarti orang melok juga orang. Sing wani garuk sapa pinggire pengiran jadi garuk. Bukan gak mungkin pinggire pengiran sih. Wah marki ora aman. Tapi makomong kudu siddiqun. Orang sudah sotik tapi siddiq. Balago. Jadi mana mus papan atas. Jadi uteke iman tenan kayak tadi sudah punya logika wajibil wujud. Pokoknya imannya jos tenan. Lalu siddiqun. Apa? Siddiqun. Nah nanti kalau sudah makom itu nanti wasyuhada itu lahum ajruhum wa nuruhum. Dia punya nur. Wah itu seaman. Itu nanti Nabi kan gak mungkin kan nyafaati kabeh. Mungkin di pasrano sing ngene iki. Wis urusi. Nah ini penting, makanya kan sekarang itu kelirunya orang itu ngaji dak khatam. Mau amen mendoktrin wa alaysa lil insani wa terus syafaat runtuh, doa runtuh, ziarah kubur runtuh. Mergo apalane wa alaysa lil insani la masa. Wong sanu amale dhewe. Di ayat liyane nak syafaat iki ono. Dene ora hafal kok malah takon. Aku kubur goblok kok pedene ngono. Di bukti ayat liyane ono syafaat. Lah sing ditakoni sing percaya syafaat ora hafal. Dadi sing percaya ono syafaat ora hafal ayat. Baru saya. Ya Allah. Kok bolak-balik ora pemandangan. Nah sing waras wis meneng wis piye. Barno. Iku ya dadi rezekine wis ngandani. Ben yo sebenarnya contoh ning akhirat di sini swarga. Nah kula rencanane dadi panitia. Dadi wasyuhada, jadi apa? Wasyuhada. Karena tadi dan orang itu memang harus jadi syahid. Masyhur kan ada ulama yang ya namanya ulama kan manusia juga banyak salahnya. Kemudian dihisab Allah dan hisabnya itu berat sekali. Hatta kada yahlik, dia hampir saja rusak. Terus ketika mau rusak kata Allah, lanturoa, kamu tidak usah khawatir. Innaka majjadani fi ardi. Kamu ketika di bumi sering muji-muji hukum. Kamu pengagum hukum saya, kata Allah. Maka terus Allah nyuruh malaikat, do'u kursiyan tahta arsy, yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Saiki dhisik sering muji-muji hukum ning bumi. Senajan to saleh akeh dari bumi. Saiki kayak kursi ben yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Dia sering muji saya di bumi, maka sekarang biar dia tetap muji saya di langit. Wah, kelasnya tiga kursi. Lah pasalnya kowe ning donya mau muji duit. Wah, duit penting. Jadi pegawai negeri penting, kok gaji tetap. Relasi itu penting. Dekat presiden itu penting. Mitra itu penting. Amanmu namun ini penting dunia. Ya serasa itu asli alamat ya. Salah.
terus nambah alamat apa. Kelakuan ngene guys. Serasa dijerok-jerok. Nah, aku lagi sing ngomong ngene iki. Penting ya Allah iki. Dunia lucu-lucunan. Lucu-lucunan ngenteni mati. Misalnya alasan mangan di pekerjaan wong edan yo kerja. Misalnya alasan apa jajal misalnya. Alasan urip sok kawin pitik yo. Oh iya. Sopo? Ning donya kerene kok. Dari Imam Ghazali nak ngritik kan. Kamu jangan pernah bangga nikmat sing tas tariku biha. Biha nikmat sapa al-bahai. Misalnya kamu bangga makan kewan yo makan. Jima kewan malah bolak-balik. Pitik malah gonta-ganti. Enggak usah bayar malah. Ayo bangga relasi wow, kebo di komunitas. Gajah itu hewan. Oh ini oh relasinya akeh. Apa itu? Makan buah sihat semurah ketek malah makan. Maka kamu harus bangga dengan nikmat sing hasil manusia itu sujud memang. Nah itu Imam Abu Bakar ngondikan, jare sapa Abu Bakar sopan, ngondikan eleke pol. Tapi eleke wong saleh dadi apik. Eleke wong saleh iku maksudnya ngendikane kok elek tapi wong saleh itu tetep dadi apik. Nek ana wong sombong, ya Bakar nak gede. Metu kok dalan yo ping pindho melete. Iya kan? Pertama metu mani ke wong lanang kan metu wadakar. Berarti dak makroju bolil zakar. Bariku dadi bayi metu kodi. Makroju bolil unsa. Berarti metu kok dalam yo piro? Yo Abu Bakar lak gesek wong nek melete. Metu kok dalam yo. Jadi sahabat nak bully wong supaya gak mulai itu didono sama. Makanya nggak ada orang sefase sahabat nggak bisa. Jadi sahabat tetap jamek. Apa ya kualitas dawe Nabi yang jamek itu tetap terwahyukan kepada periode apa? Sahabat. Wah kualitasnya luar biasa. Beda. Sahabat itu tetap beda. Jadi nak ngendikan itu apa? Terus era ulama tabiin juga beda. Jadi nak ngendikan itu masuk akal. Bisa contohnya kayak ngawur. Sama saya pernah ya ada tabiin sesama ulama. Koncone dibutuh judes sepol. Singkat cerita itu, mbok manakipan mbok apa koncone itu disugoi mangan mewah. Padahal wongnya sering kekurangan. Pas sampai mangan ditumplek sing wedok. Kok kowe enak mayoran terus sing aku bojo mrah mbok urusi. Wah, kayak apa malunya ulama sing bojone apa? Singkat cerita terus ulama yang tamunya tadi gandeng-gandeng yang soibul bed sing yang susah tadi ini sih digandeng. Kowe ning zaman mondok bisa pas sampai mangan ditumplek pitik. Asiko kita marah dah. Ya udah wong pitik. Lah iya bojone bodoh. Wong kita demi pitik saja ada enggak marah padahal bojomu luwih afdol timbang pitik. Oke, anggap aja kayak peristiwa itu. Jadi ulama dulu itu apa ya? Jadi sisa-sisa kecerdasan. Iya, kecerdasan nubuah itu khas. Terus ada ulama sing dikandani kowe itu di penyakit seneng duwe, ra ikhlas. Itu ya ndak marah ketika ditanya. Loh kamu itu disebut F-mu kok ndak marah. Umumnya orang disebut F-nya itu kan Marah. Oleh ngendikan analoginya masuk akal, Gus. Lau anna rajulan akhbaro bi anna fi tahti jubbatika hayatan aw akroban. La sakarta. Umpama saiki ana wong crita klambimu iku ana lalo utawa ning ngisor jubahmu ana akrob kala jenenge. Kowe matur nuwun ta ora? Ya matur nuwun ana barang bahaya. Fal hasad yadurruka. Wasuul qalbi yadurruka. Wa dambu yadurruka. Saiki dosa iku bahayane ning kowe. Ana sing ngekeki kabar kan kudune matur nuwun. Kok mantap. Jadi ulama dulu itu enak saja itu happy ini. Saiki kan wong rapati ulama. Pidato ora jaminan ulama lho, beda. Beda, maksudnya ulama beda, tapi ya apik Mas, nabi ya. Tapi ora kelas e, tetep ora. Ana ono kasirun foto bahu qalilun ulama karena memang beda, Pak. Beda. Jadi aja dipaksa sama wong teke wis. Beda dipaksa. Tiga itu terus ada kul falillahil hujjatul baligh. Jadi Kanjeng Nabi dhisik nak didik supaya wong nyepelekno donya iku gampang banget. Sama delok teng hadis Ibnu Majah. Sok ben ning akhirat ku yuk
Yuk tabi an'ami ahli dunya. An'am wong paling enak uripe ning dunya. Ya taruh saja misalnya wong orang terkaya di dunia bi an'am referensi Nabi bi an'ami ahli dunya. Orang paling nikmat zaman urip ning dunya. Terus bariku singkat cerita karena dia kafir dilebokno neraka. Iku mek pangeran mau dijajal tok, orang dilebokno nasi. Fahuwa masahum satan finnar. Sama delok dulu. Lafadznya seperti yang saya katakan. Fahuwa masahum satan finnar. Dicelup tok mek pangeran neraka. Cep. Terus dijupukne. Enak aja. Buat gak kenikmatan zaman ning donya ana artine gak dibanding wah mboten enten artine. Umpama donya saisine ken nebus tak tebus. Terus dari pangeran, ora butuh mbok tebus donyamu saisine. Aratu ahwana min dalik. Aku kepengin rego sing luwih murah timbang donyamu saisine. Iku mau kowe tak kon ra sirik tok. Fa baita illas syirka. Aratu ahwana min dalik. Fa baita illas syirka. Aku kepengin sitok tok kowe ora usah nyirikno aku, tapi kowe fa baita illas. Wes, bariku terus yuk ta, orang yang paling loro ning donya. Kowe melarat disio-sio. Tapi iman apa? Iman. Wis melarat ekol, mertua ora percaya, ibu ora percaya. Apa mana lembaga kredit nambah. Kowe larane ku entek. Sebab pangeran di bonan swarga. Bonan swarga tak kok. Ning donya mloro, mboten blas kesini. Kalau memang walese semacam ini, gak ono gunane blas, mboten masalah. Iku karena Nabi yang didik sahabat sing melarat ora tau donga di sugih, gak apa-apa, cemen. Nabi ndak duwe sukses. Lagi iki ora sukses diri dhewe ora wani. Ini dhewe ora nyali, urip tanpa duwe gak duwe. Kiai yang butuh penampilan barang ini. Performa ya. Yo kan isin misalnya balik kok mobilnya dorong kan. Akhirnya maksa kredit. Nah mulut kendel barang mulut entek. Waduh. Kalau gak jelek tuh orang balik kabel. Ya tapi rapopo ini cek. Cuma itu jamiul kalimnya Nabi itu. Jadi sahabat itu sukses mengentengkan kemelaratan pada dunia itu. Ya kebetulan. Nah itu sih maksudnya Nabi ya. Liyaqtadu bihi min adzab yaumil qiyamati ma tuqbila min. Jadi Nabi lagi gambaran gitu. Yuk tabi'an ami ahli dunia. Orang paling nikmat zaman itu. Itu pikiran mau dicelup notok cep. Nah bandingkan dicelup tok wae ape digenteni sak donya sak isine. Bayangkan nek esuk kabar selawase. Kayak apa susahnya? Akhirnya apa sahabat terwong kafir sing bergelimang harta wis ora terang. Ya wis dimasuk la tamud danna Ainaika ila ma matta'na bi. Nah saiki ora malah wong ngapalo donyane wong. Makanya termasuk cerita legenda di Pondok Sidogiri. Ini nyata. Itu ada seorang satu kamar sama Ki Abdul Wasal yang sekarang Kiai besar di sini Bangkalan. Singkat cerita satu kamar ini yang satu jadi kaya raya, mobilnya banyak, terus tanahnya banyak, pokoknya kaya raya. Yang satu jadi orang kaya, yang satu enggak, tetap miskin istiqomah. Ada dulu satu kamar. Singkat cerita yang miskin apa? Akut ya. Miskin wes akut. Ada dulu ditirakannya itu bareng main ke Abdul Sal. Ya semoga cerita ini benar, tapi masyhur itu cerita ini. Wah, saya ini kecewa sama kamu. Dulu ketika kita di pondok sama-sama zuhud, sama-sama waroi. Tapi kamu sekarang kok kaya raya, punya mobil 5, punya tanah sekian, pokoknya dunia itu. Terus dari Ki Abdul, kamu itu sufi model apa? Orang di dunia dewe kok orang dunia nih wong. Maksudnya awe sufi ya raro dunia, lagi raro dunia dewe, raro dunia. Kamu itu sufi model apa? Coro intinya anak tadi nggak bisa jawab. Coro mau casa iki sufi milenial kan. Tapi yang jelas orang sufi kan punya kenaifannya sendiri. Coba sekarang kiai-kiai yang sufi itu kan sering kritik kiai besar. Kiai besar itu makanya mobil malah mobil duit akeh.
Wong sufi kok ngapal donyane wong. Wong sufi ro donya ora oleh malah ngapal. Ngapal donyane wong. Wah nang gebleke wong. Aturane wong sufi la tamuddanna ayainan ila ma mata'na bi azwaja minhum zahratal hayati. Mesti linaftina. Lah saiki sufi saiki aksaromat dahu ila amwalil ghairi. Ora malah sumpah dulu. Dhisik Gus nek wong sufi, sampean lihat di Hayatus Sahabat. Dhisik wong saking alim ya, alim waras maksudnya orang krono sinau tafsir. Memang otaknya waras. Makanya saya sampai sekarang itu berburu tafsir yang dari jenis ini. Kalau tafsir gak jalan, Sofi kan biasa. Tapi saya sekarang berburu tafsir yang dari orang wali-wali yang spontan. Nang mulang tafsir kan tidak. Jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunia itu fitnah. Fawawa nahnu nastaziduhu minha. Jadi dunia ku fitnah. Wes ngerti nak fitnah kok dunia mbok tambahi. Berarti kan nambahi. Jadi wong sufi bisa ku nak ngarteni Quran cek penae. Innama amwalukum wa fawawa nastaziduhu minha. Tapi kita ini malah menambah fitnah. Wae kan kiki sekat lucu nang dunia ku fitnah. Tapi pengen nambah mobil, pengen nambah bojo. Jadi wong sufi iki cek gampang lho. Nah wong saiki kan enggak ngomong fitnah ya seon, seneng dunya ya seon. Dadi Quran sing diwaca mek kelakuane ora sinkron. Ora tau ya paham ya. Gambir wae ngono. Wis ra iso nglakoni lah penting ilmune bener ge. Syukur-syukur iso napa? Nglakoni. Ilmu itu tidak boleh rubah, ya. Ilmu itu kudu hak. Soal ra iso nglakoni itu nomor 2. Penting ilmu itu hak. Enggak boleh ilmu itu salah. Kita harus punya otoritatif ilmu. Mun kula terusno. Ungdur ya Muhammad kefa hale kaya apa kadhe gorono sapa ngake alam visi mengatasi awak dhewe wong akeh. Binaf disirki. Paham ya, jadi rasakan betapa cintanya Allah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika faslil qadha yang didhawuhi Kanjeng Nabi. Kalau lewat kelakuan kok ngono. Jadi ketika Allah dibodoni wong musyrik karena mereka bilang apa? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Itu pertama yang dilihat Allah siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Ungdur ya Muhammad kaifa kadzabu ala. Itu kelakuan kok. Nek kesuban takoki pangeran terus rasa bodoh. Tahu dosa nggih. Sering. Tahu bodoh nih wong sering. Ping piro kok lali Gusti. Lah terus saiki piye? Nggih namung arep-arep maghfirah itu. Lah iku insyaallah ora undur kefa kadzabu. Jujur mati ku matem iki jujur. Insyaallah baru kayak jujur iku. Insyaallah di sepuro. Amin. Ana kita kok ya. Lha apa? Golek apa? Jujur ae. Enggak usah bodoh nih. Jujur. Wah, wong drengki ngene bener. Wah, jujur ae lho. Tak golek apa ngalor itu? Jujur ae, jujur. Ya jujur tapi ya jujur loro lek ping pindho. Nggih golek fidunya hasanah. Ungzur delok asira yang Muhammad kaifa hale kaya apa kadhe bukrana sapa wong alam kusi mengatasi awak dhewe ngake. Binaf di syirki kelawan nafana syirik andum saking wong akeh. Wadolalan dadi ilang ewo kadhi dadi ilang anu sing ngake koma perkara kang ana sapa ngake ya baru. Iku gawe-gawe sapa ngake rumah ala kowe ngates wong nasroka sing boro wong serius. Wa minhum lan iku setengah saking wong akeh sing munafikun manut wong ya samiu kang nguntit sapa man ngrungokno tenanan ciri istimewa ile kamaring sira. Ida qara'ta nalikane maca sira. Dadi riyen ya ana penguntit-penguntit. Dadi ngaji tapi niat apa? Nguntit. Wong dhisik. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun ala kulubi ngatasi atine wong akeh akinatan siji tutup, akhiatan siji tutup. Ayaf qahu aylik Allah yafqahu supaya paham sapa ngakeh ento. Jadi Quran itu sangat-sangat punya gengsi. Jadi ora ana kitab suci sing digengsi kaya Quran. Mbok dirungokno kaya apa ambek wong munafik, ambek wong kafir. Tetap mungkin lafadznya sama. Tapi tetap ditakdir gak paham. Namun ditakdir karena Quran terlalu terhormat untuk dipahami mereka. Mulane disebut waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Jadi di hati mereka kata Allah saya kasih tutup supaya mereka tidak paham. Tidak paham. Ya paham supaya ora paham sapa ngake Al-Qur'an itu. Itu nyata Gus. Kula ngrasakno tenan. Saya itu berkali-kali sinau Quran pakai akal saya. Itu tidak sepaham kalau saya pakai nur saya. Karena memang ya Quran itu punya gengsi, dia tidak mau dipahami pakai akal.
Tapi pakai apa? Nur. Pakai apa? Nur. Ya nurul qalbi, pakai salamatul qalbi itu malah bisa. Saya sering ya misalnya punya pahaman sesuatu yang nggak ada kitab, tapi ternyata setelah lama ketemu ulama dulu, jelalah pernah berpikir kayak saya. Padahal saya tahu itu sebelum baca kitab itu. Karena tadi memang itu bisa dipahami dengan nur. Apa? Nur. Ya kayak tadi misalnya saya pernah berpikiran assalamualaikum, kenapa pakai khitab? Apa memang Nabi itu hadir sehingga kita bilangnya alaika? Nah setelah ya sudah saya punya keyakinan gitu. Ternyata setelah baca Al-Anfas Az-Zakiyah Al-Habasyiyah itu Sayyid Ali yang ngarang Singkudura bilang wa'alamu annafikum Rasulullah. Kamu jangan ngira bahwa itu zaman dulu. Sekarang pun annafikum Rasulullah. Beliau ya sekarang pun kita ditugani Nabi. Ternyata itu ada padanan-padanan di hadis-hadis tadi hayati khairul lakum wa mamati ya khairul lakum. Di antaranya adalah pesan saya ketika sudah wafat kata Nabi saya jejer Allah. Kalau kamu baik, saya hamid Allah, dan kalau kamu buruk, saya mintakan ampun. Itu disebut walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu la wajadullaha tawwabur rahim. Wa fi adzanihim lan iku ing dalam kuping-kupinge wong akeh tak gawe wakron ing tutup. Somaman dikse tutup. Fala ismauna moko ora krungu sapa ngakeh Quran sama aku bulin sima aku bulin samin. Sama simak sami master kenal kelawan krungu sing dadi nampa. Ciri utamane ngene wa iyaro lamun ningali sapa ngakeh kula ayat. Mereka sebenarnya tahu ayat itu tapi la yu'minu dia. Mereka tetap beriman dia kelan ayat. Hatta idza ja'u kasiko nalikane teka sapa wong kafir akeh. Ya kafir iso bentuke munafik iso kafir tenan kae sira. Akhire jadi ku namung padha bantah sapa wong kafir akeh kae sira. Misale oleh bantah ya qulul ladina kafir. Ya kulo ngucap sapa alladzina kafaru biro-biro sing kafir in hadza emah ora ono te Quran iki la satul awalin kecuali cerita-cerita kedustaan zaman di sini akadibul awalin tegese cerita-cerita kedustaan wong di sini. Kal atau iki kok cerita-cerita sing biyo ono wal ajaib lan biro-biro cerita keajaiban. Jam ustur jam lafat ustur didomi kan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kita mau tidak mau itu harus tahu bukti kebenaran Quran. Meskipun apa ya? Meskipun kita tidak karena jadi ilah. Saya ulang lagi. Misalnya gini Gus Afif ya. Kalau orang kafir kan ngeklaim Quran itu asatirul awal. Kita harus bisa menjelaskan. Padahal tidak semua Quran itu asatirul awali. Misalnya ayat saintik. Ayat saintis itu kan mau tidak mau fakta yang berkembang sampai ila yaumil. Ya. Itu kan nggak mungkin cerita. Makanya menurut saya santri itu harus ngerti falak. Meskipun ilmu itu ya kamu nggak suka. Saya tuh tidak suka falak tapi ya bisa. Meskipun tidak nekuni tapi bisa karena tadi piye-piye kitab Injil tidak ada itu, Taurat tidak ada itu, tapi Quran memaklumatkan asyamsu wal qamaru bihisban bahwa adanya matahari dan rembulan itu menjadi alat hisab. Makanya ada hisab samsiyah yang kemudian dinamai miladiyah, ada hisab qamariyah yang kemudian dikatakan apa? Hijriyah. Nah seperti itu kan nggak mungkin dikatakan asatirul awal. Makanya menurut saya ketika Quran dikritik, ini misalnya fiktif, ini misalnya cerita-cerita dulu. Kelirunya santri kadang membenarkan alasannya Quran ada cerita Nabi Adam, Nabi Lot, Nabi Hud. Tapi Quran yang cerita seperti itu hanya berapa persen? Yang saintik kan banyak dan bisa dibuktikan secara ilmiah kayak apa walladzi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Itu kan nyata. Barokahnya kita tahu hisab, kita tahu gerhana itu kapan. Bahkan nama gerhana kita tahu. Itu kan sesuai target pangeran. Pangeran dari awal kan litak lamu. Ada desinina. Artinya kalau kamu menguasai ilmu hisab, pasti kamu tahu kapan gerhana, kapan selesainya, di ketinggian berapa, di iringan berapa. Itu kan nggak fiktif. Semua orang tahu. Apa Batu Rekan roh grono ngenteni terjadi. Bahkan sebelum 10 tahun sudah dihitung. Dan itu terjadi di tanggal, bahkan di jam, bahkan di menit yang sesuai itu. Tapi berhubung gue santri dukun, terus raseneng ilmu kalah. Bareng raseneng dari ilmu penting. Padahal itu termasuk ilmu-ilmu sing sorohatan fil Quran. Disebut secara sorry fil Quran. Li ta'alamu ada tasiri nawal hisab. Makanya kita harus jadi ulama itu yang waras betul. Meskipun ya itu tadi, mungkin ada orang yang nggak spesialis, tapi tetap tahu. Misalnya manazil qamar itu berapa, istitar berapa hari, 2 hari, kalau ini kabisa sekian, basito sekian. Meskipun itu nggak bidang lama.
Sudah dadi mubalak, kok pengajian swarga. Nek ora neraka kowe iku sapa? Nek nekani majelis Rasulullah karuan swarga. Ya biasa ae les pidato ora usah ngancam-ngancam. Ngancam-ngancam biasa ae, ngancam-ngancam. Lha aku ora ngilingi dekne mubalak tak lawan nanti sakit. Tapi ora usah nglawan wong zaman Nabi Sugeng ngaji. Masyhur Nabi kok Nabi kekasih pengen ngaji. Tengah-tengah ngaji ora sahabat nggo pacul liwat ora melok ngaji. Terus sahabat do komen. Wah celaka banget kan nom iku. Nabi ngaji ra leren ngaji malah enak-enakan nggawa pacul kerja. Nabi apa dawuh Nabi? Wong iku ya wong apik. Dene kerja demi anake, demi keluargane iku ya sare. Kayak apa Nabi kan? Jadi sing ngaji ning majelis yo apik, sing kerja ora ngaji yo apik iku yo syariat. Kiai saiki gak lega apa. Jajal wis tuh pidato santrine nggawa pacul. Mbah tak sawarin, Mbah. Gak ngergani kiai. Ngergani. Gane gitu. Lu Kanjeng Nabi sing nabi tenang ae tengah ngaji ora sahabat nggawa pacul santai. Iku ya apik dong niat. Jadi ketika dikomentari sahabat yang lain itu Nabi belo. Kayak apa kolban salimannya Nabi? Bener kolban salim. Berjiwa besar. Itu Nabi tenan. Dan nak warasatul anbiya yo ngono. Nah ora ora usah ngaku warasatul. Mun mboten guyon tenan. Paham ya, jadi kula suwun. Jadi kita ini kadang terjebak ketika Quran itu isinya ceritanya orang-orang dulu. Kadang kita membenarkan karena ada cerita Adam. No, sebetulnya Quran yang cerita itu hanya berapa persen? Itu pun tentang nabi-nabi dibuktikan secara fisik. Misalnya gini, kaum Sodom itu kan diceritakan ada laut mati, ada bentuk apa? Fisik. Bagaimana dikatakan asatir kebohongan kalau ada bentuk fisik, otentik lagi. Misalnya Fir'aun, ketika Allah bilang fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka, nyatanya yang lainnya hilang, yang ditemukan hanya Fir'aun. Dan ternyata Fir'aun zaman itu orang sudah ditakdir bisa membalsam Fir'aun ya karena Allah mengilhamkan supaya Fir'aun itu abadi karena ditek fal yawma nunajjika bibadanika. Coba, kok akadib di mana? Belum ayat-ayat fisik. Ya tadi misalnya wasama abanina habi aiti wa inna lamus itu masyhur. Penelitian NASA alam ini memang membengkak. Jadi alam raya ini tambah lama tambah membengkak, terutama atmosfer. Wa inna lamusiun apa? Ya mengembang terus. Makanya suatu saat pasti meledak karena pasti enggak kuat kapasitasnya. Enggak kuat. Itu kan saudara Allah ketika bilang wasama abanina habi aiti wa inna lamusiun. Jadi kecenderungannya tambah tausiah, tambah iya, tambah meluas, tambah menggelembung. Pasnya itu menggelembung. Itu lama-lama kapasitasnya kan enggak kuat, enggak cukup. Lagi seperti itu mau apa? Mau dikatakan akademik? Kan enggak mungkin. Tapi problemnya yang neliti Quran sendiri santri. Nasib Quran itu dukun mah waki amari di duwe. Rohat mari wong cepet mati. Terus iki diwaca duwe mari-mari. Nek wonten koyo perdukunan. Yo nek sing wis profesi sing potongan rata watu selah nekuni ini, tapi nek sing bakat-bakat ngalim yo aja melo-melo. Tapi yo ganggu rezekine wong mesti ya. Ora apik. Tapi yo aja kabeh. Sing pidato yo ben aku lah wis ben. Iki gowo si arek Islam, tapi aja ngancam-ngancam. Gue sing teko pengajian nggih sae sing boten nggih. Sae. Sing elek maksiat, Pak. Sing nyangoni nggih sae berarti rohae kiai. Sing boten nggih sae mungkin rumah wong tuane. Aja sing ra nyangoni ora seneng kiai ora usah ngono. Iso wae sing ra nyangoni mergo tahu hake wong tua, hake anak. Berarti sing ra nyangoni pinter mergo ora berdoai. Ini kudu jiwa besar. Wani ngomong ngono. Wani yo kiai tenan. Wa hum te wong akeh yen hawana iku nyegah sapa akeh anasa yang manusa anu sanging Quran. Manane anit tiba nabi. Anu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa en aun alan ngeduwi sapa akeh anu sanging Quran ya tabi'atu nate sing ngeduwi sapa akeh anu sanging Quran. Kala yu'minuna. Monggo ora iman sapa akeh iki Quran. Bagi lalang den dawono apa ngene hajalah tumurun bayar si Abi Thalib ben kana yang karena harus Abu Thalib yang hayat menyegah sebab Abu Thalib an ada saking nglarani kanjeng Nabi tapi wala ini lan ora iman sebab Abu Thalib di kan
Wa yulikuna lan ora padha ngrusak sapa wong akeh binak iklan ngeduwi anu saking Quran. Orang rusak illa anfusahum kecuali awak dhewe. Jadi ini jelas ya. Ciri utama tiang kafir ngeduwi Quran. Mulane kula jenengan kudu syukur. Ya kita ngaji Quran. Paling enggak kan ciri khas kita itu marki Quran. Saya ora paham lah gue jalan ngalor gitu. Paling enggak dengan itu kita terpisah dari status wong kafir. Status wong kafir ngeduwi Quran. Kene nggo Quran ngalor. Alhamdulillah. Beda dengan orang kafir itu malah nggawa sarai tafsir. Nggawa jalalan, gak trimo nggawa sawi, gak trimo nggo jim, Bro. Sampai keren dong. Keren. Ketika orang kafir menjauhi Quran, kita bawa Quran kemana-mana. Just illa anfusahum kecuali awak dhewe wong akeh. Li ana dororo ukron sabene dorore ngeduwi Quran dororan nahi anil Quran iku alihim yang atase wong kafir dhewe. Wa masyurun alam ora apa orang ngerti sapa kufar atau orang rasa sapa kufar bidzalika ay biqauli dzalika yuhlikuna napa anfusahum.